Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat tugas video mengenai prinsip dasar dan tanggung jawab profesi pasal 1 sampai pasal 5. Di sini saya sebagai host. Lanjut ke Mas Imam. Di sini saya Muhammad Nur Tauhid sebagai praktisi profesional. Lanjut kepada Mas Rahul. Saya Muhammad Arul Irfianda sebagai ahli etika profesi. Lanjut kepada Mas Habib. Oke, saya Adib sebagai narasumber 2. Oke. Saya dan teman-teman akan memulai mengenai materi kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik prinsip dasar dan tanggung jawab profesi pada pasal 1 sampai pasal 5. Topik ini sangat penting karena etika dan tanggung jawab profesi tidak hanya berlaku bagi orang yang sudah bekerja, tetapi juga harus dipahami sejak masih menjadi mahasiswa. Dalam diskusi ini, kami menghadirkan 3 narasumber dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga pembahasan menjadi lebih komprehensif. Untuk memulai diskusi, saya persilahkan narasumber 3 sebagai ahli untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian profesi dan prinsip dasar profesi yang diatur dalam pasal 1. Kepada narasumber 3 atau ahli etika profesi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Kotri. Saya akan menjelaskan sebagai narasumber ahli etika profesi. Sebelum membahas pasal 1, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu profesi. Profesi bukan hanya sekedar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan, dan tanggung jawab moral. Dalam pasal 1 ini, ditegaskan bahwa profesi harus dijalankan berdasarkan nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Ini berarti setiap profesional wajib menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Prinsip dasar ini menjadi fondasi utama bagi semua profesi. Tanpa prinsip moral, sebuah profesi dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Kita bisa mengambil contoh kasus. Kita ambil contoh kasus konkret, yaitu dapat kita lihat pada profesi jurnalis. Seorang jurnalis mungkin mendapatkan berita yang bersifat sensasional dan dapat meningkatkan rating media. Namun, apabila berita tersebut belum diverifikasi kebenarannya dan tetap dipublikasikan, maka jurnalis tersebut telah melanggar prinsip dasar profesi. Walaupun secara teknis ia bekerja sesuai tugasnya, akan tetapi secara etika ia telah mengabaikan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Inilah mengapa pasal 1 sangat penting sebagai landasan etika profesi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Raul atas penjelasan yang sangat mendalam. Dari pemaparan tersebut, kita dapat memahami bahwa profesi harus dijalankan dengan nilai yang moral yang sangat kuat. Selanjutnya, saya persilahkan kepada narasumber 1 untuk membahas pasal 2 dan pasal 3 yang berkaitan dengan tanggung jawab profesional serta integritas dan kejujuran dalam profesi. Kepada narasumber 1, sebagai praktisi profesional, kepada Mas Imam, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Kodri. Di sini saya akan membahas pasal 2 tentang tanggung jawab profesional dan pasal 3 tentang integritas serta kejujuran dalam profesi. Nah, narasumber 1 adalah saya sendiri. Pasal 2 menekankan bahwa setiap profesional bertanggung jawab penuh atas pekerjaan, keputusan, dan dampak dari tindakan yang akan diambil. Seorang profesional tidak boleh bekerja secara asal-asalan atau melempar tanggung jawab kepada orang lain. Nah, sebagai contoh, seseorang akuntan memiliki tanggung jawab besar terhadap laporan keuangan perusahaan.
Jika ia dengan sengaja memanipulasi data demi kepentingan tertentu, maka ia telah melanggar tanggung jawab profesional dan berpotensi merugikan banyak pihak. Selanjutnya, pasal 3 berbicara mengenai integritas dan kejujuran. Integritas berarti kesesuaian antara nilai moral, ucapan, dan tindakan yang dilakukan oleh seorang profesional. Contoh kasus pasal 3 dapat dilihat pada seorang karyawan yang memasukkan data kinerja agar terlihat berprestasi. Tindakan ini memungkinkan memberi keuntungan saat, tetapi dalam jangka panjang maka akan merusak reputasi profesional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun karir profesional yang berkelanjutan. Baik, kepada host, saya persilahkan. Oke. Terima kasih ya atas penjelasan tersebut, Mas Imam. Baik, Dari sini kita bisa melihat bahwa tanggung jawab dan integritas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah profesi. Mungkin kita akan lebih mengulik atau kita akan lebih membahas kepada Mas Hadib sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademis. Oke, selanjutnya saya persilahkan narasumber dua sebagai mahasiswa, yaitu Mas Adib, untuk menjelaskan pasal 4 dan pasal 5 yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap hukum dan kode etik. Kepada Mas Adib, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya Adib akan membahas pasal 4 dan pasal 5. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini kita akan membahas pasal 4 tentang tanggung jawab sosial profesi dan pasal 5 tentang kepatuhan terhadap hukum dan kode etik. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap profesi memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, profesi harus mempertimbangkan dampak pekerjaan terhadap masyarakat luas, bukan hanya kepentingan pribadi atau institusi. Contohnya, itu seperti influencer atau tenaga kesehatan yang mempromosikan produk kesehatan tanpa dasar ilmiah. Tindakan tersebut dapat membahayakan masyarakat dan melanggar tanggung jawab sosial profesi. Dan pasal 5 itu menegaskan kewajiban profesional yang mematuhi hukum dan kode etik. Ya, dan kepatuhan ini penting meskipun berada di tekanan sosial dan atau situasi yang sulit. Contohnya itu mahasiswa yang diminta untuk membantu manipulasi data penelitian. Sebenarnya sedang diuji oleh integritasnya. Ketika mahasiswa itu menolak, ia justru mendapatkan nilai etik profesi yang benar. Untuk selanjutnya itu memahami kode etik harus ditanamkan sejak dini agar siap menghadapi dunia kerja. Oke, untuk contoh saya sebagai mahasiswa sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Adib sebagai mahasiswa atau sebagai perspektif dari orang akademis. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang turut hadir di dalam perbincangan kita kali ini. Kepada narasumber 1 sebagai praktisi, Mas Imam, narasumber 2 sebagai ahli, Mas Raul, dan narasumber 3 sebagai mahasiswa, Mas Adib. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pasal 1 sampai pasal 5 merupakan satu kesatuan prinsip etika profesional yang saling berkaitan, mulai dari nilai moral, tanggung jawab, integritas, kepedulian sosial, hingga kepatuhan hukum. Semoga diskusi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi. Semoga yang menonton video ini dapat mengambil hikmah atau kesimpulan yang bermanfaat untuk kita semua.